Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang karakteristik bioma. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu apa saja sih hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kita lihat pada peta di samping, ini menunjukkan wilayah-wilayah di seluruh dunia terbagi atas beberapa iklim. Yang pertama itu adalah iklim tropis, iklim kering, iklim sedang, iklim benua, iklim kutub, dan iklim kutub. Nah, di bagian iklim tropis ini ada terbagi dua, yaitu kering, kering dan basah, dan seterusnya. Kita akan mempelajari tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tentang flora dan fauna. Seperti itu. Yang pertama itu adalah suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lamanya penyinaran matahari. Maksud suhu di sini adalah banyaknya pengaruh atau tidaknya kondisi di permukaan bumi terhadap vegetasi atau flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Misalkan wilayah yang memiliki atau rata-rata suhu tahunnya tinggi, itu biasanya tidak banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Seperti itu. Begitupun wilayah yang memiliki rata-rata suhu yang cukup ekstrim, itu juga tidak banyak vegetasi ataupun hewan yang hidup di sana, seperti itu. Selanjutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara itu adalah kandungan total uap air yang ada di udara. Kelembaban udara memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembaban juga berpengaruh terhadap mengendalikan distribusi geografis tumbuhan. Jadi karena tumbuhan ini juga memerlukan air untuk hidup, jadi kelembaban udara atau faktor kelembaban udara ini juga sangat menentukan bagaimana sebaran atau pertumbuhan sebuah flora dan fauna, seperti itu. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara mempunyai peran penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Lalu yang paling penting lagi adalah curah hujan. Curah hujan adalah hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Misalkan di suatu wilayah itu memiliki curah hujan yang cukup sehingga banyak flora dan fauna yang bisa hidup di sana. Contohnya seperti di Indonesia, seperti itu. Bandingkan dengan wilayah lain seperti di kawasan gurun itu yang tidak memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka kalian juga bisa membayangkan tidak ada flora dan fauna yang hidup di sana. Ada beberapa flora dan fauna yang hidup, namun itu pun sangat jarang, seperti kaktus dan hewan-hewan yang dapat bertahan di wilayah yang memang kekurangan air, seperti itu. Yang selanjutnya adalah cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, proses fotosintesis pada tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari. Jadi sebaran tumbuhan pun akan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Semakin banyak suatu wilayah mendapatkan intensitas cahaya matahari, maka semakin besar juga keanekaragaman flora yang hidup di kawasan tersebut. Cahaya matahari adalah jumlah cahaya atau durasi dan intensitas cahaya di suatu wilayah yang ini dapat menentukan sebaran tumbuhan, seperti itu. Contohnya seperti di Indonesia, intensitas cahaya matahari di Indonesia ini rata-rata sekitar 12 jam per hari, sehingga tumbuhan atau vegetasi itu dapat tumbuh dengan baik di Indonesia dibandingkan dengan wilayah lain, seperti itu.
Selanjutnya adalah faktor fisiografis. Ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan bumi seperti tanah, ketinggian, kemiringan lereng, drainase, dan tingkat erosi tanah. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap sebaran flora dan fauna yang ada di bumi. Yang selanjutnya adalah faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Jadi setiap wilayah itu memiliki kondisi tanah yang berbeda-beda, sehingga ada wilayah yang misalkan kondisi edafiknya itu baik, ada yang buruk. Nah, itu juga akan mempengaruhi sejauh mana si flora itu dapat tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut gitu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta sebaran tumbuhan atau hewan yang ada di dunia. Jadi faktor biotik ini adalah faktor dari makhluk hidup seperti itu. Jadi hewan dan tumbuhan juga itu memiliki peranan yang sangat penting dalam persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di dunia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah persebaran flora dan fauna di dunia. Ini dapat dipahami melalui bioma yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Jadi kita sekarang akan belajar tentang sebaran flora terlebih dahulu.